Anak-anak, selama saya menjelaskan, kalian boleh diam dulu. Nanti ketika saya bertanya, boleh sambil menjawab gitu ya. Oke. Di mute tapi tidak dimatikan videonya ya. Di mute semua dulu. Oke. Biar nanti hasil rekamnya tidak lari-lari ke suara itu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat pada kalian karena kelas 7 ya sekarang ya. Sudah say goodbye seragam merah ya, merah putih. Sudah ganti warna sekarang. Ganti warna biru ya. Oke, kalian sudah menjadi lebih dewasa. Mudah-mudahan nanti bisa semakin sukses ya. Jadi masa SMP itu masa transisi yang boleh dibilang cukup menantang karena kalian akan mengalami hal-hal yang mungkin di luar prediksi kalian. Mengapa begini, mengapa begitu gitu. Kadang sulit mengontrol emosi macam-macam. Oke, mudah-mudahan kalian bisa melewati masa remaja ini dengan sukses. Tidak terbawa arus, tapi bisa bertahan gitu ya. Bu. Ada yang bertanya? Genesis mau masuk katanya nggak bisa, Bu. Siapa? Genesis. Pasti dia pakai itu email Gmail ya. Kalau email sekolah dia langsung bisa nyelonong. Oh. Disuruh pakai email sekolah ya, yang sekolah Indonesia Edu. Tapi ini dia nggak ada apa namanya, nggak ada pemberitahuan. Oh ini mungkin ya. Nah kalau dia pakai email bukan sekolah, dia minta izinkan saya masuk dulu. Tapi kalau pakai email sekolah, yang sekolah Indonesia Edu itu otomatis akan join gitu. Oke. Baik, anak-anak hari ini kita akan belajar banyak hal. Tapi pengantarnya yang banyak ya. Kalau dulu kalian menganggap IPA itu hanya tidak ada menghitung, di SMP ini sudah berbeda lagi. Di sini ada pokok bahasan tentang kimia, ada fisika, dan ada biologi. Kalau dulu dia masih campur aduk jadi satu semua. Tapi jangan khawatir, kira-kira mana yang paling kalian suka? Biologi, kimia, fisika? Fisika. Kalau fisika itu ada hitung-hitungnya lah sedikit. Saya belum tahu tiga-tiganya bedanya apa. Biologi, Bu. Belum tahu. Oh. Omar bisa diaktifkan dulu kameranya sebentar, Omar. Faiz, Omar. Marui. Omar. Oke, saya ambil gambar dulu ya. Oke, untuk saya bagi ke grup dulu untuk mengundang kawan-kawan. 1, 2, 3. Oke, baik. Setelah ini Ibu jelaskan apa perbedaan kimia, fisika, dan biologi itu. Kalau yang berbau dengan makhluk hidup yang dipelajari, misalnya hewan, tumbuhan, bakteri, itu adalah pembahasan di biologi. Jadi membahas diri kita, lingkungan kita, tapi yang berupa makhluk hidup itu di bidang biologi. Tapi kalau misalnya pembahasannya itu tentang benda, misalnya ini, ketika ini ditanyakan komposisinya apa, kandungannya apa, termasuk misalnya kertas, kandungannya apa, ini kalau kita bakar dia akan menjadi apa? Menjadi abu kan? Kalau jadi abu, nah berarti kandungan salah satu di dalam sini adalah karbon. Apakah ada kandungan lain? Nah, nanti kalau kalian sudah belajar jauh, di sana ada oksigen, ada hidrogen. Nah, itu pembahasannya di kimia. Kemudian tentang sifat-sifat zat, ini asam atau basa, ini reaktif atau tidak reaktif gitu ya, itu adalah di kimia. Tapi kalau perhitungan misalnya ini saya jatuhkan begini. Dengar ya. Semakin cepat atau lambat? Semakin cepat atau lambat? Cepat. Nah, mengapa semakin cepat? Di Google Classroom saya. Gravity. Iya, ada gravity atau gravitasi bumi. Nah, ketika kita membahas aktivitas-aktivitas dari suatu benda di alam, tapi dia bukan makhluk hidup, atau boleh jadi makhluk hidup, tapi fokusnya bukan ke kehidupannya, fokusnya pada aktivitasnya, itu kita bahasnya di fisika. Misalnya, saya menjalankan dia begini. Kecepatannya bagaimana? Tetap atau berubah?
Tetap. Tetap ya. Ini. Tetap ya. Nah, kalau seperti itu pembahasannya juga di fisika. Tapi tidak hanya sekedar oh itu tetap, itu berubah. Semakin cepat, kalau kita balik ke atas, semakin lambat, tidak begitu aja. Nah, nanti bisa dihitung berapa kecepatannya. Oke ya? Berapa kecepatannya? Oke. Jadi kalau berbau makhluk hidup, hewan, tumbuhan tadi apa? Biologi. Biologi. Kalau berkaitan dengan sifat zat, apa tadi? Sifat zat, asam, basa, Kimia. kalau berkaitan dengan energi gerak itu Fisika. oke, baik. Sekarang kita akan kenalan dulu dengan materi pertama. Materi pertama kita fisikanya. Bentar. Ibu. Dan menghafal ya. Kalian hafal bagian ada di resensi nanti. Sudah ada? Sudah ada. Resensinya diklik, terus ada view live mode. Oke. Ya, kita mulai ya. Ya, pada kalau kalian lihat gambar, di sana ada 2 gambar ya. Karena 2 gambar ini yang nanti akan mewakili kegiatan kita di bergerak pada manusia. Karena di sistem kita akan Oke, sebentar ya, masih loading. pelajari 2 pokok bahasan besar. Yang pertama adalah alat gerak. Masih loading, sebentar. Kalau yang aktif, alat gerak aktif adalah 2. Aduh, harus bersabar ya. Ini adalah otot ya. Jadi otot. Oke, alhamdulillah sudah muncul. Ini saya belum animasinya ya, jadi masih mentahan. Nanti setelah saya edit, insya Allah akan saya share ke kelas kalian biar bisa buat belajar lagi. Oke. Sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat slide-nya? Udah mau. Sudah, oke, baik. Sekarang di-mute dulu suaranya ya. Disebabkan oleh beberapa hal, baik dari luar. Sudah isi presensinya? Materi pertama yang kita bahas di kelas 7 ini adalah besaran dan satuan. Judulnya besaran dan satuan. Ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Ada yang sudah pernah dengar? Pernah tapi nggak tahu, Bu. Oh, pernah tapi nggak tahu. Oke lah. Baik, kita lihat apa sih tujuan kita belajar materi ini. Materi ini tujuannya adalah kalian bisa mendefinisikan apa sih besaran, apa itu nilai, dan apa satuan. Kemudian kalian bisa memahami besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian kalian bisa menentukan satuan dari besaran pokok. Nah, hal selanjutnya adalah menentukan alat ukur besaran itu. Oke, baik, kita akan ke materi sekarang. Nah, saya tidak memberitahukan definisi besaran itu apa, tapi Ibu ingin mengajak kalian mendefinisikannya sendiri. Nah, apa yang bisa kamu ukur dari benda berikut? Silakan diaktifkan mic-nya bagi yang mau mencoba menjawab. Nah, ini ada beberapa benda. Apa yang bisa kamu ukur dari benda berikut? Misalnya ikan dulu. Ayo, silakan siapa? Kalau kamu bisa mendeskripsikan ini, nanti akan mengarah kepada definisi besaran itu. Iya, bukan tabletnya. Oke. Nggak ada yang jawab? Saya tunjuk ya. Siapa tadi? Suara siapa? Panjangnya, Bu. Oke lah, panjangnya. Panjangnya, apa lagi? Lebarnya, oke. Kecepatannya. Kecepatannya, kalau dia lari ya. Kalau berenang. Apa lagi? Berat. Apa berat? Oke, berat. Apa lagi? Apa? Kalau ini panas nggak kira-kira? Panasnya berapa lama? Nah, kalau panas itu apanya yang diukur? Suhu. Oke, pintar. Jadi
apa yang kalian sebutkan tadi, yang bisa diukur-ukur tadi, nih, segala sesuatu yang kamu ukur dan menghasilkan angka, itu adalah besaran fisika. Tapi kalau misalnya yang diukur itu tidak menghasilkan angka, misalnya, Syafkar itu tingkat kecantikannya berapa? Bisa nggak ngasih angka, oh kecantikannya 7, 8, atau 9, bisa nggak? Kak, Enggak, karena dia nggak ada alat ukur yang pas. Bagi seseorang yang mencintainya mungkin nilainya sekian gitu ya, tapi yang nggak suka nilainya turun lagi. Itu besaran non fisika. Tapi kalau besaran fisika itu akan menghasilkan angka setelah diukur. Misalnya panjang. Tadi kalian sebutkan yang bisa diukur adalah panjang dan lebar. Satuannya sama nggak itu, panjang dan lebar? Beda. Sama nggak? Satuannya lebar beda. Misalnya ini panjangnya berapa? Kertas 12. panjangnya berapa? 12 cm. Hanya 12. 12 apa? Sentimeter apa kilometer kira-kira? Sentimeter. Misalnya ini, kotak ini. Ini lebarnya kira-kira 6 cm ya? Ya. Iya, Bu. Senti. Satuannya sama nggak? Sama. Kak. Nah, senti, sama-sama senti kan? Jadi kalau di IPA, panjang maupun lebar itu hakikatnya adalah panjang. Cuman karena perbedaan posisi saja, akhirnya kalau di matematik dikasih nama yang berbeda gitu. Jadi kalau di fisika, sesuatu yang satuannya sentimeter, meter itu adalah panjang, besaran panjang. Jadi tinggi badan kita itu pun panjang. Lebar lemah kita pun panjang, gitu ya. Jadi yang kita ukur dari barang-barang tadi bisa panjangnya, bisa suhunya, bisa bobot atau berat, itu adalah massa, istilahnya massa. Kalau di Malaysia mungkin massa ini adalah time ya, waktu. Tapi berbeda kalau di fisika ini adalah bobot. Bukan berat. Kalau berat nanti kalian akan belajar lagi, itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Satuan berat Newton, bukan kilogram. Nah, selain itu kecepatan. Ada lagi yang lain, masih banyak ya. Nah, jadi kalau pengukuran itu tidak menghasilkan angka, disebut besaran non fisik. Baik, kita lanjut lagi. Harus tahu berapa? Oke, saya share ke PowerPoint-nya ya. Sebentar. Kalau mendefinisikan besaran, prinsipnya begini ya. Kalau di buku dia panjang sekali. Jadi prinsipnya segala sesuatu yang bisa kita ukur dan menghasilkan angka, dan angka itu diikuti oleh label, itu namanya adalah besaran. Sebentar, ini lagi loading ini. Nah. Oke, sekarang saya memiliki 3 kalimat. Kalimat pertama, Ibu akan memasak ayam 1,5 kg. Kira-kira dari kalimat pertama ini, besaran yang diukur apa? Masa. Ayam. Apa ayam? Tulang penyusun kepala. Tingginya ayam, suhunya, Beratnya. massa. Nah, sekarang kalian revisi berat itu dengan massa. Kalau massa satuannya kilogram ya. Kalau berat Newton. Kalau Newton itu dia harus dikali 10 dulu. Nah, kalau beratnya ayam 1,5 kilogram dikali 10 jadi 15 kilogram. Ada nggak ayam 15 kilogram? Nggak ada. Ada. Adanya 15 Newton ya. Jadi kalau satunya Newton itu dikali 10 dulu 15 Newton. Tapi kalau massa dia 1,5 kilogram. Oke, yang ini tadi yang diukur adalah apa? Massa. Massa. Sebentar, kepleset. Oke, ini tadi yang diukur adalah massa. Aduh, tulisannya cantik. Iya. Oke, sekarang kalimat kedua. Tinggi badan paman 160 cm. Apa yang diukur? Panjang. Panjang. Siapa yang paling tinggi di kelas? Di kelas Nurul.
Nurul, Nurul udah pindah. Fatir udah pindah balik. Fatir. Berapa kira-kira panjang Fatir? Bagian depan. 163. 163. 163 mungkin. Sebentar, itu belum beres. 163 apa? Sentimeter. Nah, itulah. Jadi kalau kalian belajar fisika, label sentimeter, kilogram itu harus disertakan, ya. Karena kalau tidak disertakan nanti belum jelas. Tinggi badan Nurul misalnya 160. 60 apa meter? Meter nanti bersaing dengan Villa Putra nanti ya. Terus ini kalimat ketiga, mobil ayah melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Apa yang diukur? Kecepatan. Nah, jadi apa yang diukur ini? Yang diukur tadi ada massa, ada panjang, ada kecepatan. Itu adalah besaran ya? Iya. Besaran. Nah, kemudian yang saya beri warna merah, maaf warna kuning, ada 1,5, ada 160, ada 80. Ini kira-kira apa namanya? Angka. Iya, angka. Angka ini kita sebutnya adalah nilai. Jadi ini namanya adalah nilai. Jadi dari kalimat ini kalian sudah belajar dua hal. Yang pertama adalah besaran, kemudian yang kedua adalah nilai. Nah, kemudian ini ada satuan ya, kilogram, senti, dan kilometer per jam. Ini adalah satuannya. Jadi kalau diminta mendefinisikan satuan, apa menurut kalian? Menurut kalian apa? Ini dan ini adalah satuan. Coba kalian buat definisi. Satuan itu apa? Ukuran, nggak tahu. Silakan. Tidak harus seperti kitab suci ya, harus sama persis gitu. Pokoknya intinya itulah. Kira-kira apa satuan? Kalian boleh melihat dari urutannya. Apa dulu baru satuan gitu. Yang paling Ukuran. Ya, ukuran diikuti dengan masa. ya. Jadi setelah nilai pasti diikuti oleh label, ya kan? Labelnya macam-macam sesuai dengan apa yang diukur, besaran apa yang diukur. Ya. Nah, label itu disebut dengan satuan, oke? Jadi pasti diawali dengan besaran dulu. Kalau ini massa tadi ya, diikuti nilai, baru diikuti satuan. Nah, ini besaran dulu, baru nilai, baru satuan. Nah, ini juga besaran dulu, nilai, baru satuan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar definisi besaran, kemudian nilai dan satuan. Tapi harus besaran dulu yang paling depan. Iya, karena apa yang diukur gitu kan nggak mungkin, sentimeter, apanya sentimeter gitu kan? Kilogram, apa kilogram gitu kan? Harus dijelaskan dulu apa yang diukur, baru hasilnya berapa, baru satuannya apa, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, baik. Sekarang kita akan memecah besaran itu menjadi dua kelompok. Jadi di literatur itu besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, tadi yang kalian sudah kenal itu, yang pada dasarnya kalian sudah mengerti, apa sih yang diukur? Tadi kalian sudah mengerti panjang ya. Kalian sudah mengerti massa, kalian juga sudah mengerti waktu dan suhu. Nah, mungkin untuk yang kelima, keenam, dan ketujuh ini adalah besaran yang baru bagi kalian. Bentar ya. Ada yang mau masuk? Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk layak. Kita 9. Kita masuk ke Oh ya, sebentar, saya cek dulu. Ini ada yang
Oh, ini ada yang baru masuk. Ada tulang lengan bawah. Yang bergabung 10, Bu. 10. Sakila baru masuk. Iya. Sakila sudah. Iya, Sakila sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau kalian join nanti pakai yang sekolah Indonesia Edu aja, sehingga tidak usah minta izin gitu ya, langsung nyelonong. Oke, karena sudah diizinkan. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi dibagi menjadi 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok dia itu masih mandiri. Ada panjang, ada masa, ada waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ya, jadi kalau disingkat, saya biasanya suka menyingkat ini. Pa, ma, wa, su, ku, in, ju. Oke. Pama wasu ku inju. Kalian tahu nggak SI itu apa? SI itu adalah Satuan Sistem Internasional. Jadi kalau misalnya satuan yang sering digunakan di negara mana-mana itu mayoritasnya adalah ini, sistem internasional ini. Jadi kalau panjang rata-rata menggunakan meter. Kalau masa rata-rata menggunakan kilogram. Kalau waktu menggunakan detik atau sekon. Istilahnya sekon. Kalau di fisika disingkat S ya. Kemudian kalau biasa kita ukur suhu pakai Celsius. Nah, sebagian besar justru pakai Kelvin. Kemudian kuat arus ini di listrik adalah ampere. Intensitas cahaya kandela, cara mengingatnya gampang. Cahaya kalau masuk ke rumah itu kan lewat cendela ya. Nah, satuannya candela. Cara mengingatnya gitu aja. Kemudian jumlah zat. Jumlah zat ini apa sih? Tahu nggak jumlah zat itu apa? Mol. Zat yang ada di barang. Kenapa? Nggak jadi. Kalau misalnya saya tanya berapa jumlah jari kalian? 10. 10. Yakin 10? Jumlah 20. Saya ada 20 sama. Kalau 20 sama. 20. Kalau jari tangan 10 gitu ya. 10 buah. Nah, kalau yang besar-besar satuannya buah atau ekor. Tapi kalau zat itu kecil, kita sebutnya adalah partikel. Partikel. Nah, 1 mol itu 6,023 kali 10 tingkat 23 partikel. Bisa bayangkan? Banyak kali ya? Banyak banget. Banyak banget. Nanti ini dipelajari di kimia. Jadi kalau ini fisika semua. Nah, yang ini kimia, jumlah zat mol. Saya kasih contoh. Hidrogen, lambangnya H ya. Hidrogen itu satuannya adalah 1 gram per mol. 1 gram per mol. Ini nomor atom hidrogen. Nomor atom hidrogen. Lambangnya begini, ARH. Sama dengan 1 gram per mol. Artinya apa? 1 gram hidrogen itu sudah 1 mol. 1 gram hidrogen sudah 1 mol. 1 mol sebanyak apa? Sebanyak ini. Kalau dibuat angka, nah ini 6023, nolnya ada 20. Ada 20, banyak sekali. Itu 1 mol. Jadi kalau hari-hari berapa mol yang kita gunakan dari alam ini ya sangat banyak. Kita mandi saja, mandi itu air ya. Rumusnya apa? Air? H? 2? O. H2O, pintar. H2O itu 18 gram per mol. Artinya 18 gram air sekitar 2 sendok itu dia sudah 1 mol. Berarti sudah segini banyak molekul airnya. Oke, baik, nanti kita akan belajar lebih lanjut itu. Sekarang kita hafalkan sama-sama ini besaran pokok. Pamawasu ku inju.
Coba diulangi. Tamawasuku Inju. Oke, coba sambil pejam sekarang. Sambil pejam sekarang. Tamawasuku Inju. Panya apa? Panya apa tadi? Panjang. Panjang. Coba sambil pejam ya. Sambil pejam mata. Manya apa tadi? Masa. Masa. Wanya. Waktu. Waktu. Oke. Sunya. Suhu. Kunya. Kuat arus. Arus. Inja. Intensitas cahaya. Ini jumlah zat. Cahaya. Oke, sekarang buka mata lagi. Nah, kalian pasti sudah tahu cara mengukurnya dan alat ukurnya ya. Kalau panjang menggunakan garis. Nah, ini ada istilah baru bangka sorong dan mikrometer stroke. Apa bedanya? Sebenarnya kalau kalian masuk ke sekolah ini lebih enak, bisa eksperimen di lab. Kalau penggaris satuan terkecil adalah sentimeter kan? Iya. Sentimeter, koma mili gitu kan? Misalnya 5,1 cm gitu ya. Tapi kalau pakai jangka sorong, ini ada 2 angka di belakang koma. Misalnya 5,11 cm begitu. Nah, kalau mikrometer stroke ini lebih detail lagi. Dia ada 3 angka di belakang koma. Misalnya 5,115 cm. Nah, itu ada alatnya nanti di lab ya. Untuk eksperimen virtualnya mungkin nanti akan saya siapkan sehingga kalian bisa berimajinasi meskipun tidak menggunakan. Nah, kalau massa kita mengukurnya menggunakan neraca. Neraca ini nama lainnya adalah timbangan. Neraca. Kalau yang di lab itu neraca digital, tapi kalau zaman dulu neracanya yang ada yang dipanggul gitu ya. Kalau zaman dulu berat, itu timbangannya saja terbuat dari tembaga, kemudian digendong, dibuat nimbang padi yang 1 karung gitu, orangnya keberatan. Bisa dibayangkan kalau panennya 1 ton gitu, tidak lagi gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah canggih, di jembatan penimbangan pun itu semuanya tinggal naik, mobil sudah terdeteksi beratnya berapa gitu kan. Nah, kalau di lab neracanya pakai neraca digital, jadi tinggal dinaikkan angkanya terlihat gitu. Tapi itu pun kalian harus bisa menggunakannya karena antara wadah dan barang yang diukur harus dibedakan. Kalau dienolkan sebelum ada wadah, artinya wadah itu nanti ikut ditimbang. Nah, nanti kita coba-coba lagi ya. Kalau waktu kita biasanya pakai stopwatch. Sekarang nggak harus stopwatch, pakai HP pun ada stopwatch ya. Kemudian termometer untuk mengukur suhu. Tapi kalau mengukurnya pakai apa? Pakai tangan. Nah, ini kita bisa mengukur panas atau dingin tapi tidak ada angka gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup? Enggak. Besaran pokok ada 7, pamawasu poin 7. Nah, selanjutnya besaran turunan. Sesuai namanya, turunan kira-kira apa? Turunan kira-kira apa? Turunan. Turunan. Lanjutan. Iya, lanjutan. Oke. Kalau kalian keturunan siapa? Mama. Manusia. Mama dan papa ya. Nggak mungkin mama saja. Nanti kalian punya keturunan juga. Entah berapa tahun lagi. Ya, udah tahu. Iya. Bukan sekarang, nanti. Nah, kira-kira keturunan itu lebih banyak nggak dengan yang pokok? Iya. Banyak. Ini sama, besaran pokok ini ketika nanti dia menikah, panjang dengan panjang dengan masa menikah, masa dengan waktu menikah, itu nanti akan menghasilkan banyak keturunan. Bisa bayangkan bagaimana besaran menikah? Bisa bayangkan? Ya. Bisa. Tanpa resepsi ya, coba kita lihat di tabel selanjutnya. Bu. Ya. Itu yang satuan SI-nya itu apa, Bu? Kenapa?
Itu satuan SI. Itu SI-nya tuh apa, Bu? SI itu sistem internasional. Sistem internasional. Jadi kebanyakan negara di dunia menggunakan itu. Oke, sebentar. Ini saya mau klik kok nggak bisa ya ke slide selanjutnya. Nomornya sudah. Oke, sebentar. Sebelum saya tunjukkan ke slide selanjutnya, dari sini pun kalian bisa memperkirakan besaran turunan. Misalnya, panjang dikali panjang itu menghasilkan rumus apa biasanya? Misalnya kertas ini. Ini panjangnya dikali panjangnya menghasilkan apa? Kubus. Menghasilkan Sisi, nggak tahu gue. ya, dikali sisi. Rumus apa biasanya? Kubus. 4. Rumus apa? Rumus luas atau volume? Volume. Luas, Bu. Luas. Luas. Nah, oke, artinya tadi ketika panjang menikah dengan panjang dikali saja, itu sudah menghasilkan keturunan baru. Satuannya jadi apa kalau luas? Satuannya jadi apa? Sentimeter. Sentimeter? Apa kuadrat? Panjang. Sentimeter kuadrat. Ada 2 meter. sentimeter Kuadrat. Tapi kalau luas lapangan, satuannya meter. Meter kali meter. Meter persegi atau meter. Ya. Nah, itu besaran turunan yang pertama. Kalau kalian punya balok itu cara mengukurnya volumenya adalah apa? Sisi kali sisi. Nah, itu kubus. Kalau balok panjang kali lebar kali Tinggi. Salah itu di satu. matematik. Tapi kalau di fisika, mengukurnya bagaimana? Panjang kali panjang kali panjang. Kan semuanya panjang gitu ya. Tapi kalian ukur panjangnya dari sisi yang berbeda. Nah, itu sudah menikah panjang dengan panjang dengan panjang. Itu besaran turunan atau pokok? Turunan. Turunan. Nah, jadi ada 2 besaran dulu. Ada luas, ada volume. Misalnya tadi ada contoh mobil melaju 80 km per jam. Satuannya apa? Kilometer per jam. Nah, kilometer per jam berarti dia menikah antara yang satunya kilometer apa? Panjang kan? Iya. Jam itu apa? Waktu. Jadi itu menikah antara panjang dengan waktu. Nah, bisa dipahami ya? Nanti banyak lagi besaran yang ada. Halo, ini nggak bisa klik. Alhamdulillah akhirnya bisa klik. Kalau lagi nge-live gitu nge-lag. Iya, ini laptopnya agak tua dari tahun 2015. Oke, baik. Ketika ini saya tutup sekarang, saya harap Ibu bisa mengingatkan kalian di balik awan itu tadi apa aja. Tadi apa tadi? Ada 7. Suku, ilmu. Oke, panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, seperti yang kita diskusikan tadi, besaran turunan, ini ada luas yang kalian sudah pahami. Kalau ini satuan SI ya, maka meter per segi. Di sini ada lain, kalau bukan SI ada sentimeter persegi, ada hektar, macam-macam. Nah, diturunkan dari besaran pokok panjang. Panjang dikali panjang. Kalau volume, dilihat dari satuan sebenarnya kalian sudah akan tahu. Itu diturunkan dari apa sih? Nah, ini meter kan? Panjang kali panjang. Panjang kali lebar kali tinggi. Iya, ini dari besaran panjang yang dikalikan semua. Nah, kalau kecepatan, satuannya kan meter per sekon. Kalau SI ya, kalau yang di sepeda atau mobil biasanya pakai kilometer per jam atau km per hour gitu ya. Nah, ini diturunkan dari meternya apa? Panjang kan? Meternya ini meternya ini adalah panjang. Sekonnya adalah waktu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau berat tadi itu adalah contoh gaya. Satuannya adalah Newton. Newton itu apa? Newton itu merupakan singkatan satuan
Kalau dijabarkan dia adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Coba kalian lihat, dia diturunkan dari apa ya? Kalau ini tadi panjang ya. Coba lihat satuannya untuk gaya. Dia diturunkan dari besaran apa? Kilogram apa? Kilogram? Masa. Massa. Oke. Iya, masa. Kalau meter? Oh, Panjang. 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 Oke. Kalau sekon? Waktu. Waktu. Oke, jadi kalian sudah paham ya. Ini waktunya pun dikuadratkan. Jadi, tapi pada dasarnya ada massa, ada panjang, ada waktu. Nah, kalau energi satuannya joule. Nah, joule ini mirip tapi meternya dikuadratkan. Ini sama dia dengan apa? Kilogramnya apa tadi? Masa. Massa. Kemudian meternya Panjang. panjang. Sekonnya Waktu. waktu. Oke, bisa ya? Ini saya kasih dan wah, ini keturunannya masih banyak. Kalau tulis semua nanti layarnya nggak cukup. IST apaan Bu? Bisa dipahami ya? Kalau kalian belajar fisika lebih jauh, apa yang dihitung-hitung itu pada dasarnya adalah besaran turunan rata-rata. Ada energi kinetik, energi potensial, ada momentum, ada impuls, macam-macam. Saya tidak beritahu sekarang, nanti kalian pusing. PSP itu apaan Bu? Dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Orangnya Nah, ini ringkasan keduanya tadi ya. Coba cek, sudah benar belum ini? Hamawaku inju, benar? Benar? Benar. Benar, satuannya sudah benar. Pamaya suku. Benar ya? Ini benar nggak satuan dan alat ukur? Tadi neraca itu sama dengan apa? Neraca sama dengan Timbangan. timbangan. Makanya kalau nanti amal buruk lebih banyak, nah itu masuk neraka ya. Karena ditimbang. Kalau ini ingat-ingatnya neraca itu timbangan. Ibarat nanti kalau kita setelah ditimbang amal buruk lebih banyak, ya ke neraka gitu. Oke, sekarang volume. Volume tadi diturunkan dari besaran apa? Coba. Panjang kali panjang kali panjang. Oke, pada dasarnya panjang ya. Panjang. Kalau gaya tadi apa? Masa. Masa panjang waktu. Masa panjang. Waktu. Kalau waktu biasanya dipakai time, T kecil. Kalau ini sama ya? Ya. Masa apa? panjang Panjang waktu. hai. Ini apa? T. Waktu. Waktu. Ini apa? Panjang. Panjang. Oke. Baik. Saya kira kalian sudah bisa itu. Kita belum menghitung-hitung. Nah, sekarang kalian bisa buat tabelnya dulu, sambil boleh ngintip-ngintip ini. Silakan buat tabel di bukunya ya. Nah, oke. Silakan di foto ini, silakan diganti ke bukunya. Nanti kalian siap kirimkan di Google Classroom. Saya buatkan link nanti. Ya, sudah difoto? Sudah. Foto Bu. Oke. Buku saya udah di kotak semua, Bu. Kenapa? Buku saya udah di kotak semua. Sudah apa? Udah di kotak semua kan, saya mau pindah, Bu. Oh, sebentar. Siapa ini yang bicara? Ya, Bu. Siapa tadi bicara? Larissa
Oh, Safira. Kenapa Safira? Buku saya udah di kotak semua, Bu. Kan saya udah mau pindah. Oh, oke lah, oke. Kamu boleh kerjakan di HP, ya. Boleh kerjakan di HP. Oke. Tadi saya belum foto, Bu. Kamu mau pindah kapan rencananya? Rabu. Rabu? Oh ya, Rabu ini? Iya. Waduh, nggak jumpa lagi dong. Iya. Iya, ke mana? Ke Jakarta? Enggak. Ke mana? Batam. Mana? Ke Batam. Oh, ke Batam. Ya, mudah-mudahan kerasan lah di sana dapat kawan-kawan yang baik. Ya, amin. Makasih, Bu. Ya, oke. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari tadi? Nggak ada? Bisa ya? Bisa? Bu, tadi saya belum ke foto, Bu. Simpan dulu yang tadi. Sekarang kita lanjutkan pengukuran. Ya, pengukuran. Apa yang saya bawa ini? Baris. Penggaris. Ini penggarisnya masih cantik, diawali dari nol. Ketika kalian mengukur, biasanya dipelajari di matematik ya, pengukuran itu diawali dari samping sini atau dari nolnya? Nol. Dari samping sini atau dari nolnya? Nol. Ya, dari nol. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba penggaris itu patah, misalnya begini? Bisa nggak dipakai penggarisnya? Masih bisa. Terus hasil pengukurannya bagaimana? Kilogram. Yang patah itu ntar tinggal ditambahin. Misalnya ini patahnya di nomor 4. Ya. Patahnya nomor 4. Jadi nol. Kemudian saya ngukur kartu ini. Hasilnya di 14. Apakah panjangnya 14? 10. 10. Berapa? 10. Jadi ketika penggaris itu patah, maka yang dipakai adalah skala akhir dikurangi skala awal. Patah. Skala akhir dikurangi skala awal. Oke, itu pengukuran paling sederhana dengan penggaris. Kalau yang lebih kompleks pakai jangka sorong, kemudian micrometerscope. Berisik sekali ya? Lagi Google Meet semua. Jadi itu. Jadi kalian kayak dalam kelas gitu ya, banyak gurunya. Tapi bisa dimengerti tadi ya? Iya. Bisa. Oke, saya kira cukup. Kalian boleh segera mengerjakan itu tadi. Nanti saya bagikan linknya di Google Classroom. Kemudian disubmit. Kalian absen untuk mapel IPA ya. Tapi masuk ke Google Classroom dulu. Google Classroom yang ada Sekolah Indonesia Edu. Ada yang belum masuk? Sekarang coba saya cek dulu ya Google Classroom. Kayaknya saya belum deh, Bu. Saya sudah. Sebentar ya. Coba kalian cek nama kalian sudah ada atau belum. Oke. Ini adalah kelas kalian, kelas 72 ya. Kelas 72. Di sini orang-orangnya siapa saja yang sudah ada? Faiz, Genesis, Hawin, Mariam, Naura, Nurul, Sakila. People-nya coba kita lihat. Nah, ini. Nah, kalau masih ada kata-kata invited begini, berarti dia belum masuk di kelas. Tapi kalau sudah tidak ada begini, berarti dia sudah ada di kelas. Jadi ini Faiz, Genesis, Hawin. Oh, saya nggak ada, Bu. Kita masuknya lewat mana, Bu? Lewat email. Oke, caranya bagaimana? Kalau kalian pakai laptop ini pada pojok kanan diklik. Nah, ini biasanya akan muncul beberapa email kan? Nah, kalau saya di sini ada umusyauki@gmail sama umusyauki Sekolah Indonesia Edu. Nah, yang dipakai yang belakangnya Sekolah Indonesia Edu. Nah, itu Udah. dia. Ya, tapi kalau misalnya pas diklik begini,
tidak ada, berarti kalian tambahkan add another account. Kemudian masukkan email yang dibagikan sekolah saat MOS itu, saat MOS virtual. Dari Bu Ani ada ya. Nah, kalian add another account. Itunya. Nanti kalian akan dapat kelas. Nah, ini nanti Udah. nanti tinggal join gitu, ya. Saya baru join nih. Baru join. Atau kalau tidak masuk ke email itu, di sana ada undangan, tinggal join. Banyak cara ya. Tapi kalau pakai ya. Kalau nggak ada itu nanti add another account, terus Add kita another account. kasih nama kita. Masukkan email yang dari sekolah itu, Sama password. sama passwordnya yang dari sekolah, yang saat MOS virtual ya. Kalau tidak begitu, bisa langsung buka di email sekolah itu. Di sana sudah ada undangan, tinggal klik join. Kalau kalian pakai HP begini sebentar. Karena nanti kalau kalian tidak masuk ke classroom, artinya kalian belum diakui mengikuti pelajaran gitu. Kalian belum bisa submit tugas di pelajaran apapun ya. Nanti undangan itu sudah menumpuk banyak. Kalian tinggal join gitu. Ya. Oke, udah nih. Hari ini Nggak ada, Bu. pasti ada lah, pasti ada. Nggak ada, Bu. Siapa yang tadi belum ada katanya? Saya, Bu. Coba lihat siapa kamu? Nih? Ini yang belum join, Kaila. Siapa lagi? Hafiz Nur Hasan, ini belum. Berarti kamu belum join. Belum ada itu, Bu. Nggak ada di sini. Oke, ini ya. Tinggal sedikit lagi yang belum. Tinggal Hasan. Saya lupa passwordnya, Bu. Ada. Kenapa? Saya lupa Google-nya dikasih apa. Oh, nanti dicek lagi dari buaan ya. Kalau kalian pakai HP lebih gampang. Sebentar saya tunjukkan. Dah. Safkar. Apa? Nanti kamu pakai foto profil kamu. Ya. Oke. Sakila nggak nunjukin muka nih. Oh iya, ini Kaila nggak bisa join ya? Oke lah, nanti ada yang bisa bagikan link ke Kaila? Bentar, saya kasih ya. Oke. Dia matiin kamera bentar, Bu. Oke. Kalau dari HP, klik aplikasi Google Classroom, kemudian di pojok kiri atas kalian pilih email yang digunakan. Nah, itu sudah langsung masuk ya. Aduh, ini mana? Tadi saya pakai HP gampang ini. Tujuh satu sebentar. Siapa yang pakai HP? Yang pakai HP siapa ada? Saya. Oke. Sudah join di Classroom? Udah. Sudah. Bentar ya. Kalau yang belum bisa join, kalau belum bisa join ini sebentar saya scroll dulu. Nah, ini. Ini, kalau kalian klik aplikasi Google Classroom, aplikasinya diklik dulu, kemudian di pojok kiri atas, itu kan ada email-email yang bisa dipilih ya. Nah, ini HP saya cuma satu yang dipakai Google Classroom, tapi untuk saya dan 3 anak saya. Nah, ini contohnya Hawin misalnya ya. Ini yang di kelas 6 dulu, dia hawinmufidah@gmail.com. Nah, ini kelas yang lama, ini nggak bisa dipakai lagi.
Nah, yang dipakai adalah email yang ada Sekolah Indonesia Edu-nya. Nah, itu diklik, baru nanti kalian masuk ke classroom saya, gitu ya. Jadi yang ini, yang belakangnya Gmail jangan dipakai lagi. Pakai yang belakangnya Sekolah Indonesia Edu. Classroom diklik, kemudian di pojok kiri atas diklik lagi, ada email-email yang bisa dipilih untuk classroom-nya. Bisa dipahami? Bisa. Dulu saya nggak ngerti, saya kira 3 classroom harus pakai 3 HP gitu, ternyata tidak, bisa pilih di sini aja. Ya? Bu, kalau lupa emailnya tanya Bu An, Bu. Ya, boleh tanya Bu An. Oke, bisa diakhiri? Bisa. Boleh. Ada yang tanyakan? Kita akhiri dengan hamdalah dulu ya, dengan doa akhir pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Tetap semangat, masih ada pelajaran lagi ya? Iya. Masih. Olahraga. Tapi saya kira nanti masih ada waktu untuk kalian istirahat setelah mengerjakan yang tadi. Oke, segera join di Classroom. Semangat belajar ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Keluar nih. Ya, boleh keluar mengerjakan tugasnya.